bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Baik, selamat siang Bu Lesi. Selamat siang Pak Aris. Saya guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Gresik Barat dari sini juga ya Bu ya, dari SMP 12. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bu. Ya. Jadi di sini mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya sebentar untuk bertanya-tanya. Kira-kira Ibu di sini sudah menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun Bu? Bukan hanya di sini saja gitu kan? Dari tahun 2020. 2020 ya, kira-kira udah hampir 4 tahun ya Bu ya. Nah, namun di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, kita sharing saja ya Bu ya. Yang pertama, selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah di sini di SMP 12, adakah masalah yang tentang beban moral atau apa itu Bu ya? Permasalahan yang ada di sini gitu kan? Ada sih Pak. Iya. Ya, ada beberapa ya, ada 2 itu. Yang saya rasain di sini masalah kebersihan dan disiplin. Kebersihan ya Bu ya. Iya. Jadi kita ungkap yang kebersihan dulu ya Bu ya. Oke. Oke. Terus langkah-langkah apa yang Ibu lakukan menghadapi tentang kebersihan di SMP 12 ini Bu? Langkah-langkah yang saya ambil di sini adalah memanggil guru piketnya dulu ya. Guru piket dulu ya Bu ya. Piket, kemudian mengajak guru piket itu untuk mengawasi anak-anak, karena saya lihat di lingkungan SMP 12 ini benar-benar masalah kebersihan ini sangat kurang, kurang kesadarannya di tingkat anak-anak. Jadi saya mengajak guru piket untuk bersama-sama untuk melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah SMP 12 ini, dan juga terutama untuk ibu-ibu kantin, karena saya lihat di situ banyak sekali juga dekat kantin itu sampah berserakan. Kita ajak bersama-sama untuk membersihkan. Iya, berarti dari mulai diri sendiri dulu ya, dari internnya terlebih dahulu, dari gurunya. Nah, langkah ini apa ya? Keputusan ini sudah terbaik ya Bu ya bagi Ibu ya? Iya, ini keputusan
tidak tahu ada sering datang tiba-tiba dari dinas pendidikan atau dari pemerintahan Pekon, ya mereka kan sering datang ke sini langsung mereka mengecek di lingkungan sekolah ini ternyata banyak sampah. Masih banyak sampah ya, itu PR besar ya bagi kita ya. Oke, baik Bu ya. Terus itu langkah-langkah tadi lebih efektif ya Bu ya untuk mengurai kasus-kasus dilema tadi ya Bu ya, yang Ibu ambil tadi ya Bu ya. Iya, itu sangat efektif. Sangat ya. efektif kalau menurut saya. Iya, iya. Terus ada lagi nih Bu, tantangan mengambil keputusan apa Bu tantangannya? Ada dilema nggak tantangannya? Apakah ini yang saya ambil ini nanti ada kendala ke depannya atau seperti apa gitu ya Bu? Ya. Kalau tantangan sih kayaknya cuma berada di anak-anak ya, karena kalau di Dewan Guru ya, terutama yang guru piket sering gurunya sudah datang duluan, tapi anak-anaknya yang belum datang gitu. Tantangannya cuma itu aja ya, sih. Berarti di anaknya ya Bu? Iya, di anaknya. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya Ya, tentang kedisiplinan tadi Mas. Tapi masih ada sedikit pertanyaan ini. Berarti ada apa ya Bu ya? Ada semacam kita meeting gitu ya, rapat untuk menentukan kasus dilema ini ya Bu ya, dipecahkan secara bersama gitu ya Bu? Iya, iya. Berarti secara musyawarah seperti itu ya Bu ya? Iya. Adakah jadwal tersendiri Bu untuk mengawati perkembangan atau mengawati guru piket ini? Atau ada jadwal tersendiri tentang kegiatan piket ini maksudnya Bu? Ada. Ada ya Bu? Iya. Berarti sudah dijadwalkan, sudah tersusun gitu ya Bu ya? Iya. Terus selama ini dilema tadi, adakah seseorang atau guru yang membantu Ibu Bu dalam keterlibatan ini? Semua guru, Ya, semua Dewan Guru dan TU. Ya? Pokoknya yang khususnya seluruh. Ya. Terus adakah yang diajak curhat yang lebih dekat dengan Ibu mengatasi kasus kebersihan ini? Ada. Ada ya. Ya, Pak Aris contohnya kan. Iya. Pak Aris sendiri kan pernah diajak ini curhat, terus pas saat untuk menanggulangi masalah sampah ini kan saya kumpulkan wakil-wakil kan kayak Pak Amin Sarudin, Pak Aris sendiri, terus bagian kesiswaan, wakil kesiswaan Bu Lena gitu kan kita berarti kita berembuk dulu ya Bu ya, kita musyawarah terlebih dahulu untuk memecahkan ini. Dari tadi kita wawancara, kira-kira refleksi dari Ibu seperti apa Bu? Jadi ini kedepannya saya atau sekolah ini seperti apa gitu kan? Ya, saya pengennya sekolah ini Pak ya, ini dalam bidang kita di sampah tadi ya. Saya pengen sekolah ini bersih Pak ya, asri, nyaman, rindang gitu ya, rindang. Karena bagaimana kita mau nyaman untuk bekerja atau untuk mengajar di sekolahan kita kalau sekolahan kita aja jorok gitu kan, sedangkan kebersihan itu kan sebagian daripada iman Pak Aris. Iya, bagian dari iman ya. Iya. Terus dilema Ibu yang dirasakan tadi, dilema moral udah terpilih ya Bu ya, udah terpecahkan ya. Iya. Jadi udah dibantu dengan teman-teman guru. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya pertanyakan bincang-bincang siang hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih ya Bu Desi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
kolaborasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Pak Dimas. Selamat pagi, Aris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Dan saya juga bersyukur Pak bisa silaturahmi ke SMP 116 ya. Ya, Sudah lama Pak Dimas menjadi kepala sekolah di SMP 116. alhamdulillah sudah 1 tahun 3 bulan. Oke, 1 tahun 3 bulan ya. Ya. Yang definitifnya ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Ya, kita diskusi hari ini ya, bincang-bincang mengenai tentang apa ya, kendala-kendala yang Bapak alami menjadi kepala sekolah di SMPN 1 Atap 1 ini Pak. Nah, kita ini sharing aja ya Pak ya. ya sering aja. Ya, Nanti kalau ngopi Pak, tadi kopinya nanti Pak, itu ya. kira-kira apa Pak kendala yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah? Kalau menjadi kepala sekolah itu adalah satu amanah ya, satu amanah yang diberikan kepala dinas, diberikan oleh pemerintah, yang tentunya banyak masalah-masalah yang terjadi di sekolah, terutama dalam bidang akademik, dalam bidang kekeluargaan, dalam bidang manajemen tentang perkantoran, manajemen tentang pegawai, itu banyak sekali masalah. Namun ya dengan sedikitnya waktu, sedikitnya pengalaman, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oke. Tapi masalah apa Pak yang paling signifikan atau yang paling urgent yang pernah dihadapi oleh Pak Dimas gitu? Kalau masalah yang paling urgent itu kami pernah mengalami kekurangan guru. Jadi kekurangan guru itu merupakan salah satu keurgenan dari sekolah kami. Kami pernah cuma mempunyai 2 guru pada tahun 2022. Jadi pertama kita masuk itu kita mempunyai masalah yang luar biasa ya dari guru, dan ya alhamdulillah sudah ada solusinya. Ada solusinya ya Pak ya. Itu adalah bagian dari moral ya, moral sebagai kepala sekolah seperti apa ya. Nah, solusinya seperti apa Pak kira-kira yang Bapak lakukan kekurangan guru ini? Ya, jadi untuk solusi kekurangan guru memang kita lakukan pendekatan ya. Pendekatan terutama dengan komite, dengan dinas terkait, dengan pimpinan dan sesama guru. Kami mengambil langkah yang bersama-sama tentang kekurangan guru itu, terutama dari komite. Jadi kami memang meminta dari komite bagaimana agar bisa mengatasi kekurangan guru ini, dan komite pun dengan baiknya mereka mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah. Jadi kami menganggarkan sedikit anggaran kami untuk merekrut guru honorer. Jadi kami bayarkan dengan guru dengan uang yang dari bos yang harus kami pertanggungjawabkan kepada negara dan kepada siswa. Itu kami rundingkan dengan komite, sebagian besar kami berikan kepada kekurangan guru itu. Pak Dimas, jadi ini itu langkah-langkahnya ya Pak ya, dan solusinya. Yang Bapak lakukan tadi efektif tidak tentang bagaimana menjalankan kekurangan guru tadi? Pemilihan tadi udah efektif belum selama ini yang dilakukan oleh Pak Dimas sendiri? Kalau menurut saya efektif atau tidak efektif itu kan tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Tapi dengan permasalahan kekurangan guru, kami menambahkan guru itu sudah menjawab kebutuhan yang kami perlukan.
Tapi kalau dilihat dari aktivitasnya, ya mungkin masih jauh dari efektif karena kita cuma bisa menambah 2 guru yang seharusnya harus 8 guru. Makanya kita maksimalkan yang ada, tapi tidak mengurangi yang sudah ada. Jadi istilahnya kita nambah untuk memperkuat sistem yang ada. Oke, baik, terima kasih Pak Dimas. Jadi itu sebenarnya belum terlalu efektif ya. Iya. Nah, apa tantangan untuk mengambil keputusan tadi Pak? Tantangannya yang paling terberat mungkin yang dialami oleh Pak Dimas ya, dengan kekurangan guru tadi, yang sudah mengambil keputusan dengan adanya dengan komite, dengan dinas. Nah, untuk mengambil keputusan itu yang tantangan yang terberatnya di mana Pak? Jadi memang keputusan itu kalau menurut saya, jadi ketika ada masalah yang ada itu harus segera diselesaikan pada saat itu. Tapi karena ini berhubungan dengan banyak pihak dan tentunya ada anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan kepada masyarakat, makanya yang tantangan terbesar bagi kami adalah ketika kita mendiskusikan, kita mencari jalan keluar bersama-sama dengan semua elemen sekolah. Nah itu yang menurut kami berat, itu tidak terlalu berat tapi membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa. Iya. Jadi itu ada bagian dari dilema dari Pak Dimas ya, dari kepala sekolah sama ini dilema moral juga ya, dilema moralnya di situ. Nah penyelesaian ini berlangsung secara lama atau sebentar dan selesai di tempat itu ya Pak? Atau ada pihak-pihak lain yang mendampingi Pak Dimas selama ini? Jadi yaitu kami tentang kendala jika bisa diselesaikan pada saat itu kita selesaikan, karena menumpuk masalah itu adalah sesuatu yang sangat berat terutama bagi pimpinan, karena masalah yang sedikit nantinya akan menjadi lebih besar dan merembet kemana-mana. Apalagi di bagian sekolah itu, di ekosistem sekolah kita sangat rawan sekali dengan konflik-konflik yang sifatnya vertikal dan horizontal. Namun ketika kita mengambil langkah yang tadi ya membutuhkan banyak orang, ketika membutuhkan banyak dukungan dari orang lain, kita identifikasi dulu apakah ini harus dilakukan hari ini, besok, atau lusa, maksudnya seperti itu. Apakah harus rencana jangka panjang, pendek, ataupun jangka secara periodik. Jadi kita bikin dulu planningnya, terutama kita diskusikan ke intern sekolah. Kami ada loka kurikulum, ada guru 1, itu memberikan masukan, karena sebaik-baiknya sistem itu adalah sistem yang berasal dari dalam lingkungan sekolah. Berarti ada institusi jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Jadi Pak Dimas sudah melakukan hal itu ya, yang ditemui. Kemarin ada orang yang membantu Bapak nggak untuk menyelesaikan masalah ini yang paling urgent, Pak, di dilema moral? Kalau dilema moral, jelas itu dilema moral itu kan perasaan moral itu kan dari diri sendiri ya. Karena sifat itu dari sendiri, apakah dalam hati kita gimana itu. Pastinya kalau kami untuk dilema moral harus ada pembanding. Pembanding itu istilahnya kita mengambil sudut pandang moral kita dari orang lain. Kalau dari kita sendiri mungkin kadang ada rasa emosi. Jadi ada yang membantu? Ada yang membantu. Kita sharing lah, saya sharing membantu bagaimana menyelesaikan masalah itu ketika yang berhadapan dengan moralitas. Oh gitu ya. Jadi ada pendampingnya Pak Dimas untuk memecahkan masalah ini. Nah dari itu juga ada satu pertanyaan lagi yang saya lanjutkan. Apa ya pembelajaran yang dipetik Pak dari kasus dilema moral yang Bapak alami selama ini? Ya baik, untuk dilema moral dari kasus-kasus yang tadi disebutkan. Jadi memang kita harus mengerti dulu apakah mengidentifikasi apakah itu kasus itu harus diselesaikan secara langsung, apakah periodik ataupun pada jangka tertentu. Karena dalam artian dilema moral itu kita berurusan dengan hati nurani kita ya, di hati nurani kita, di diri kita sendiri, yang tentunya akan berdampak kepada kemajuan ataupun di ekosistem sekolah. Makanya kita perlu identifikasi itu untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita menyelesaikan masalah.
Tidak semua masalah bisa diselesaikan pada saat itu juga, dan tidak semua masalah bisa diselesaikan pada jangka tertentu. Makanya kita butuh sharing dengan teman-teman, sharing dengan guru, sharing dengan komite yang berhubungan secara administratif ataupun secara strukturlatif ya, untuk bagian dalam mengambil tindakan dalam solusi di sekolah. Itu pelajarannya memang ya, salah satunya saya belajar untuk lebih dewasa, belajar untuk mengkomunikasikan dengan sesama, belajar menahan diri dalam artian moralitas saya juga harus ditingkatkan, belajar juga dalam mengendalikan spiritual saya agar bisa menjadi pedoman bagi teman-teman yang lain, dan belajar juga untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi anak buahnya ataupun teman-teman guru yang lain. Itu Pak. Terima kasih Pak Dimas ya. Namun sebelum kita usai dari bincang-bincang ini, ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Apa refleksi dan kesimpulan dari pertemuan kali ini Pak? Jadi bisa disimpulkan bahwa hari ini adalah bagian dari wawancara ya, wawancara yang dilakukan oleh Pak Aris selalu calon CGP, selaku calon nantinya diharapkan menjadi pemimpin bangsa, yang telah memberikan pertanyaan tentang kepemimpinan, tentang solusi, tentang masalah, tentang etika moral. Jadi memang saya bisa menggarisbawahi di sini bahwa sesuatu yang diambil kita harus mencari atau mengidentifikasi dulu sesuatu masalahnya. Dalam masalah pun kita harus menggarisbawahi bahwa masalah itu kadang bisa diselesaikan pada saat itu ataupun dalam waktu periodik, dan masalah itu ada krusialnya. Jadi apakah krusial itu bisa merembet ke teman-teman yang lain ataupun cuma dalam artian pribadi seseorang. Seperti itu ya. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami bincang-bincangkan hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Dimas. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dalam kegiatan sehari-hari. Saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pak Andi, mohon maaf ini saya akan bincang-bincang hari ini ya. Iya. Kita ngobrol santai mengenai tentang sekolah ya Pak Andi ya. Iya. Yang jelas ada kendala-kendala apa gitu. Pak Andi SD berapa Pak Andi? SD 115 kru. SD 115 kru ya Pak Andi. Iya. Oke, baik Pak Andi. Ada waktu ya Pak Andi ya. Mohon Iya. maaf ini minta waktunya sebentar untuk bincang-bincang tentang apa ya, kita sharing yaitu tentang manajerial di sekolah ya, kendala-kendala seperti apa. Nah, saya mulai bertanya ya Pak Andi ya. Iya. Sedikit ada pertanyaan-pertanyaan kami dari saya. Nah, Pak Andi selama menjabat kepala sekolah berapa tahun Pak Andi? Kurang lebih 3 tahunan. Ya, 3 tahun ya. Berarti sudah mumpuni ya Pak Andi ya. Ya, boleh dikatakan belum lah, masih Ya, belum belajar. Ya, gitu ya. Ya, namanya manusia itu berproses Ya. ya Pak Andi. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Selama 3 tahun menjabat itu hal apa Pak Andi yang paling krusial menghadapi masalah apa, seperti itu, kasus apa gitu kan? Iya, kalau selama 3 tahun saya menjabat itu untuk kasus yang agak berat itu sih belum, Mas ya. Tapi lebih ke hal-hal yang barangkali terkait dengan kondisi sekolah. Ya, Salah contohnya? satunya misalnya di rapat kenaikan kelas. Iya, rapat kenaikan kelas. Kendalanya di mana Pak Andi? Itu kita kadang ketika mau menaikkan kelas itu kan kita ada rapat internal di sekolah ya kan, artinya seperti sidang lah. Iya, sidang. Biasanya ada kasus di anak yang memang dari segi akademiknya itu Belum layak naik. belum layak naik. Cuma di sisi lain kita kan faktor kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Kemanusiaan, apalagi kalau kita nanti nekat ninggalin kelas, ya dikhawatirkan nanti dia tidak melanjutkan lagi Iya, karena seperti faktor malu. Jadi ada rasa kasihan gitu ya Pak. Nah, ya itu yang kadang-kadang dilema di kita selaku pendidik. Di sisi lain dia tidak layak, tapi di sisi lain ada apa namanya moral yang harus kita jaga. Oh, di gitu ya. situ. Berarti dilema moral ya di sini. Dilema moral di situ. Terima kasih Pak Andi. Kasus yang sangat sering kita jumpai ya Pak Andi. Ya, Pak, tampil setiap sekolah itu, Pak. Iya. Nah, kira-kira solusi apa ya? Langkah-langkah seperti apa yang diambil Pak Andi untuk mengatasi masalah? Yang pertama sebelum saya memutuskan suatu perkara ataupun istilahnya situasi seperti itu ya Pak ya, saya terlebih dahulu itu mengajak rekan-rekan guru ya kan untuk mencari solusi ataupun formula bagi salah satu perkara itu untuk memikirkan tindak lanjutnya ke depan. Iya, jadi bagian dari langkah-langkah juga ya. Makanya sebelum kita memutuskan, nantinya hal-hal dampak ke depan itu kita harus pikirin sekarang, Pak. Musyawarah seperti itu. Musyawarah. Bahkan juga kami nekat memanggil orang tua murid, ya, orang tua siswa untuk berdiskusi mengenai itu. Ya, Nah, salah satu seperti contoh, parenting gitu. salah satu contohnya misalnya salah satu murid itu memang tidak layak. Kita panggil orang tuanya. Semacam kita kasih MOU dengan orang tuanya, artinya kalau seandainya nanti si anak ini kita naikkan, ya kan, si orang tuanya itu harus berjanji bahwasanya anak itu harus bisa lah dididik di rumah, ya kan, untuk membantu anak itu dalam hal akademiknya. Ya, itu langkah-langkahnya ya Pak. Ya, Nah, oke. makanya. Sekarang saya lanjutkan ya Pak. Tadi kan dilema moral ya di Pak Andi ya, masalah tentang anaknya yang Ya. tidak naik karena KKM mungkin kan. Ya. Nah, ini hal apa yang paling efektif menurut Pak Kepala Sekolah untuk mengatasi itu tadi masalah tadi kan tadi sudah dijelaskan dengan memanggil orang tua, tapi ada paling efektif banget yang sebelah mana ya Pak Andi? Kalau menurut saya itu kembali lagi ke individu anak itu sendiri, Pak ya. Kita lihat tingkat kemauan. Saya rasa semua guru itu punya psikologi sendiri. Artinya bisa membaca pola pikir anak itu sendiri. Ini layak nggak? Ada kemauan nggak dari anak itu sendiri? Nah, dari kalau kita lihat dari anak itu punya etikat dia mau berubah ataupun mau dia meningkatkan akademiknya, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Ya, betul. Pasti kita naikkan. Nah, karena fase anak berubah itu kan macam-macam Pak. Ada yang tingkatan dia mungkin bisa berubah dari SD, atau dia bisa berubah juga di SMP, bahkan sampai SMA. Itu pun banyak kita jumpai Pak.
Betul, Pak. Bodoh kadang-kadang bukan bodoh sih sebenarnya, belum tanggap dari SD, bisa saja dia melonjak di SMP. Makanya Jadi fluktuatif maksudnya. iya, berubah bahasanya Pak. Jadi saya rasa semua itu butuh proses. Iya, baik. Jadi kan tadi Pak Andi kan udah menyampaikan keputusan ya, keputusan memanggil orang tua. Tantangan yang paling terberatnya di bagian mana itu? Tantangannya yang sering kita jumpai itu ya di internal gurunya itu sendiri. Di gurunya itu sendiri ya. Mungkin dia itu merasa gagal. Ya kita tahu lah selaku kita pimpinan ketika ada salah satu siswa yang tidak naik kelas di salah satu kelas, itu kan jadi bahan momok bagi wali kelas itu. Aslinya dia berpikir dia gagal. Sebenarnya tidak. Semua kan ada prosesnya. Nah, barangkali di situ bertentangan dengan guru kita itu sendiri, Pak Aris. Di sisi lain kita istilahnya mendukung kegiatan anak untuk melanjutkan ke fase selanjutnya, tapi di sisi lain ada semacam ketidakmampuan dari guru itu sendiri. Dia menganggap tidak mampu. Jadi ternyata dari internal gitu. Iya, ya karena semua musababnya itu dari internal, tidak mungkin dari luar, Pak. Oke, terima kasih Pak Andi dari persoalan-persoalan tadi. Nah, tadi kan sudah di langkah-langkahnya ya, memanggil orang tua, memanggil atau komite atau yang lain atau guru atau orang tua mana tadi. Nah, kira-kira ada jadwal tertentunya nggak Pak untuk masalah-masalah seperti dalam pemanggilan, apakah dalam 1 bulan sekali atau mau naik kelas saja gitu kan? Oh tidak Pak, kalau kami khususnya di SD 115 itu ada fase namanya di mana kita evaluasi berjangka. Berarti ada jangka pendek dan panjang. Jangka panjang. Jadi setiap bulan saya akan menanyakan kepada wali kelas, khususnya di kelas tinggi ya, sejauh mana tingkat kemampuan anak dalam proses belajar mengajar. Karena tidak semua anak itu sama. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah kita itu akan tanyakan terus pada si wali kelas apa kendalanya. Jadi Bapak punya program setiap bulan itu dijalankan evaluasi. Nah, dan evaluasi itu tidak formal Pak. Di akhir bulan atau di awal bulan Pak? Biasanya di awal bulan. Di awal bulan. Untuk mengetahui ya perkembangannya seperti apa, nanti dilakukan lagi maksudnya. Ya, dilakukan lagi. Nah, apakah dalam mengambil keputusan tadi Bapak ada seseorang yang mendampingi Bapak atau diputuskan sendiri? Maksudnya gini, adakah ada teman untuk curhat di sekolah itu atau Bapak yang memutuskan sendiri sama bersama-sama seperti itu? Kalau saya khususnya di sekolah saya itu bersama-sama Pak. Bersama-sama. Karena masalah itu masalah bersama. Ya. Nah, dan sebelum memutuskan belum ada yang mendampingi Pak Andi wakilnya atau siapa itu belum ada ya? Belum. Nah, belum. Jadi bersama-sama kita cari formulanya. Mana tahu nanti dari teman-teman rekan sejawat nanti kan ada ide, ada gagasan, ada usulan tentang perkara yang barangkali menimpa kita. Nah, kasus-kasus ini kebanyakan di kelas tinggi ya Pak? Kelas tinggi atau ya, kelas tinggi? Kelas tinggi. Ya, kelas tinggi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi sangat menarik sekali. Jadi kasusnya itu sebenarnya masalah KKM dan kita dilema ya Pak ya. Rasa kasihan seperti itu dan kebijakan ya dilema sebenarnya di situ. Namun mau nggak mau kita ya tetap tidak untuk dinaikkan atau seperti apa solusinya sebetulnya. Nah, dari hal yang telah kita bahas tadi, pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik yang sangat menarik bagi Pak Andi atau yang pernah Pak Andi alami selama menjabat seperti itu? Yang pertama itu di sekolah itu yang paling harus kita jalani itu membangun komunikasi, Pak. Membangun komunikasi dari semua lini. Jadi kita selaku pimpinan ini tidak harus istilahnya tidak semerta-merta memutuskan suatu perkara tanpa musyawarah dan mufakat dengan rekan-rekan sejawat. Nah, kemudian di sisi lain semua guru-guru di sekolah itu harus diberdayakan Pak. Dia harus bertanggung jawab tentang apa yang sudah diajarkan. Nah, dan itu harus dievaluasi. Tidak boleh kita lepas dengan sendirinya mengalir dengan sendirinya. Karena kalau mengalir dengan sendirinya nanti malah nggak tuntas apa yang sudah jadi visi sekolah itu sendiri gitu. Terima kasih Pak Andi ya. Jadi ini yang paling urgent tadi, ini yang paling untuk penutup
Mungkin ada refleksi atau closing statement atau kesimpulan dari Pak Andi, gitu, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Aris. Sebelumnya saya ucapkan selamat pendidikan kepada Pak Aris sebagai calon guru penggerak tahun 2023, mudah-mudahan mendapatkan nilai terbaik di angkatannya. Jadi begini Pak Aris, singkat ya. Pada dasarnya anak itu tidak boleh dirugikan. Itu pada dasarnya, intinya. Kita menghamba. Iya, jadi tidak boleh dirugikan dalam bentuk apapun. Nah, yang harus kita lakukan di sekolah itu mencari solusi formula terbaik pada anak. Nah, yang intinya itu jangan kita ego dalam memutuskan suatu masalah di sekolah. Harus kompak, harus mufakat bersama-sama. Bahkan mungkin kita sharing dengan orang di luar sekolah, bisa komite, bisa kepala desa, bagaimana kita menyelesaikan suatu perkara di sekolah. Karena itu akan berdampak kepada tingkat kepercayaan orang pada sekolah kita. Jadi kalau kita salah saja dalam mengambil keputusan, maka akan berdampak serius terhadap sekolah itu sendiri. Artinya mungkin ya seperti saya bilang tadi, anak itu harus diutamakan. Apapun itu cerita, karena masa depannya itu ada di tangan tiga Pak Aris. Jadi tidak boleh anak itu dirugikan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita cari bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama masalah yang terjadi di sekolah, dengan harapannya akan meningkatkan kemampuan mereka, khususnya di pembelajaran di sekolah dasar yang saya pimpin pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Andi atas closing statement-nya dan refleksi, mungkin sekaligus kesimpulan yang Pak Andi berikan yang sangat super sekali dan mungkin bisa membangun saya ke depannya dan Pak Andi lebih giat lagi menjadi kepala sekolah yang teladan. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Pak Andi ya. Iya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan semangat dalam mengabdi gitu kan, mencerdaskan anak bangsa. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak Andi ya. Iya, siap. Ya, terima kasih. Saya Pak Andi. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak